terhormat Bapak Kepala SD Negeri Wonorejo 1, Bapak Sugiono SPDSD, yang terhormat Ibu Pengajar Praktik, Ibu Nurlina Jamil, dan tak lupa rekan-rekan Bapak Ibu Guru SD Negeri Wonorejo 1 yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah menyempatkan untuk menghadiri pendampingan individu kedua DGP Angkatan 10 pada hari Sabtu 8 Juli tahun 2024. Semoga nanti apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Langsung saja Bapak Ade, siap? Sebelum mulai materi, kita akan mendengarkan puisi terlebih dahulu yang akan disampaikan oleh Bapak Ade. Kepada Bapak Ade, dipersilakan. Jadi saya akan membacakan puisi yang berjudul Aku Melihat Indonesia karya Bung Karno. Jikalau aku berdiri di pantai Mulia, aku mendengar lautan Hindia bergelora dibanting di pantai Mulia. Aku mendengar lagu Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak lagi melihat batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebek, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang mendengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengar Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang mendengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung terkucuk menyanyi di pohon angin sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung terkucuk, aku mendengarkan Indonesia. Kalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Kalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Baik, Bapak Ibu, kita langsung ke materi, yaitu visi dan prakarsa perubahan. Nah, Bapak Ibu, tadi Pak Adi sudah membacakan sebuah puisi karya Bung Karno dengan judul Aku Melihat Indonesia. Dari puisi tadi, kira-kira apa makna yang kita dapat terima dari puisi tadi? Bapak Ibu dia mau berpendapat? Kalau menurut saya, setelah melihat puisi, mendengarkan puisi tersebut, dimanapun kita berada dan apapun yang kita lihat, apapun yang kita rasakan, itu kita harus selalu ingat dengan negeri kita, yaitu Indonesia.
Luar biasa sekali. Jawaban dari Pika sekarang dari Ibu Lia, ya. Monggo. Dari puisi yang sudah dibacakan oleh Pak Adi tadi, saya melihat bahwa dalam puisi itu Indonesia itu ada beraneka ragam, ada sawah, terus ada gunung-gunung yang banyak juga, ada Merapi, Semeru dan lain-lainnya. Terus ada lagu-lagu dari suku-suku yang berbeda juga. Berarti Indonesia itu punya keanekaragaman yang sangat banyak. Ya, betul. Terima kasih Ibu Lia. Monggo. Selanjutnya Ibu Bella. Menurut saya dari puisi yang berjudul Aku Melihat Indonesia ini menceritakan tentang kebanggaan dan kecintaan terhadap tanah air, yaitu tanah Indonesia yang begitu memiliki banyak keberagaman budaya serta tanahnya yang begitu luas dan banyak keindahan, dan kita harus bersyukur memiliki itu semua, yaitu di negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Baik, terima kasih Bu Bella. Terima kasih Bapak Ibu tentang tanggapan dari puisi Aku Melihat Indonesia. Jadi kesimpulannya, di Indonesia itu banyak sekali potensi, banyak sekali keberagaman, tapi tujuannya satu, yaitu Indonesia. Next, Bu Lia. Nah, tujuan diskusi pada hari ini yang pertama, nanti peserta diskusi diharapkan dapat menilai kesesuaian visi sekolah yang kita miliki saat ini dengan tujuan pendidikan yang berpusat pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah, impian dan cita-cita murid. Apakah visi kita sudah sesuai dengan cita-cita yang diharapkan murid atau belum? Kemudian yang ketiga, melalui diskusi peserta dapat menentukan program apa saja yang dapat mendorong pertumbuhan murid dari segala sisinya. Nah, Bapak Ibu, di sini ada gambar siapa? Nah, ini adalah gambar murid-murid kita. Dari murid ini, apa yang ada di bayangan Bapak Ibu? Kreatif? Solihah? Dua agama. Iya. Ceria. Apa lagi? Senang belajar. Ya, itu adalah murid-murid kita. Jadi ketika kita melihat murid-murid kita sebagai guru pastinya melihat masa depan. Jadi ada harapan-harapan besar yang tersimpan di dalam diri anak-anak kita. Seperti tadi puisi Aku Melihat Indonesia, itu juga ada harapan-harapan, ada cita-cita yang sangat besar untuk mewujudkan Indonesia yang merdeka. Begitu juga kita sebagai seorang pendidik juga menginginkan bahwa adanya kemerdekaan bagi murid-murid kita melalui pendidikan yang kita berikan. Next. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, saya memiliki ada 6 kalimat rumpang. Di sini saya akan menanyakan satu-satu, Bapak Ibu dapat memberikan pendapatnya. Nanti Bapak Ibu silakan dipahami betul-betul kalimat ini sesuai cita-cita untuk murid. Jadi kita tujuannya itu mengajar di sini kan fokus kita untuk murid, bukan untuk diri kita sendiri. Kita bekerja itu untuk murid. Nah, silakan Bapak Ibu tuliskan kira-kira kita memimpikan murid yang bagaimana menurut Bapak Ibu.
Baik, sudah selesai ya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Sekarang kita akan bahas bersama. Silakan Bapak Ibu mengutarakan pendapatnya apa yang tadi sudah dituliskan mengenai cita-cita untuk murid dengan melengkapi kalimat rumpang. Mungkin dari Bapak Sudiono bisa berpendapat terlebih dahulu. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya ingin mencoba untuk melengkapi kalimat rumpang yang sudah disampaikan oleh Bu Esti. Kita memimpikan murid-murid yang cerdas, berbudi pekerti, yang didasari dengan iman dan takwa. Kita percaya bahwa murid adalah sebuah aset yang ada di sekolah yang perlu kita kembangkan sesuai dengan kehendak Bapak dan Ibu guru, sesuai dengan aturan atau kurikulum yang sedang berlaku. Di sekolah kita mengutamakan kedisiplinan, budi pekerti, kemudian yang termasuk budi pekerti adalah sopan santun dengan membudayakan sapa, salam, salim, senyum, ya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa sesuatu, cita-cita itu harus kita capai dengan usaha yang sungguh-sungguh. Kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa mewujudkan cita-cita atau keinginan atau sesuatu yang kita impikan itu dengan baik, maka kita dan warga sekolah ini paham betul semuanya harus ada kerjasama yang baik antara siswa, guru, dan seluruh warga masyarakat untuk mencapai sebuah cita-cita kita bersama. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Bapak Sudiono. Sekarang hadiah dari Bapak Ibu Guru, Bu Linda, silakan. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang senang belajar. Kalau menurut saya, siswa harus senang belajar. Yang kedua, kita percaya murid adalah siswa-siswa murid yang memiliki bakat atau potensi yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Kita memimpikan murid-murid yang cerdas, berakhlak mulia, dan memiliki karakter sesuai sila Pancasila. Yang kedua, kita percaya murid adalah generasi penerus bangsa yang memiliki potensi bakat yang berbeda dan perlu dikembangkan dan dibimbing. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka belajar untuk mendapatkan ilmu yang sangat berguna untuk bekal mereka di masa depan. Semua yang sudah disampaikan teman-teman tadi ditampung, nanti dirangkai lah kata-katanya, gitu ya. Baik, terima kasih Umi atas penguatannya. Jadi dari kalimat rumpang ini kita dapat simpulkan, yang pertama itu kita mengharapkan anak-anak yang memiliki karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila, karena dimana kurikulum kita sekarang sudah kurikulum merdeka. Kalau dulu kan sama karakter, tapi kita kenal dengan PPK, penguatan pendidikan karakter kalau di kurikulum sebelumnya. Kemudian next,
Jadi kita tidak hanya membaca saja, tapi kita itu sebetulnya harus mampu memahami dan melaksanakan apa yang ada di dalam visi ini. Visi sekolah kita yang sekarang yaitu terwujudnya anak didik yang cerdas. Nah, di sini ada tulisan cerdas nggak? Ada, berarti ini tetap dipakai yang cerdas tadi, karena sesuai dengan pikiran kita. Apalagi? Terampil. Ada terampil di sini. Tadi sebenarnya Nah, terus apa lagi? disiplin ada, jujur ada tadi sebenarnya. Nah, berbudi pekerti luhur yang dilandasi iman dan takwa. Ada ya tadi? Ada. Lanjut, next. Nah, apa sih visi itu? Kita sebelum membuat visi harus tahu dulu arti visi itu apa. Visi adalah sebuah representasi kita atau pandangan kita untuk masa depan. Visi merupakan pandangan yang akan dijadikan suatu cita-cita, inspirasi, motivasi pada masa yang akan datang. Next. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah visi sekolah kita saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian cita-cita yang kita inginkan, yang ingin kita capai dari murid kita? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Apakah sudah? Sudah. Kemudian, apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan sekolah lain? Menurut Bapak Ibu, apakah sudah? Kalau misalnya ada yang menginginkan anak-anak itu bisa menguasai komputer sejak 4 SD misalnya, karena nanti di kelas 6 akan ada ujian yang harus mau tak mau pegang laptop misalnya, itu kan mungkin membedakan dengan sekolah kita dengan sekolah yang lain, karena sekolah lain mungkin kedadapan kelas 6 baru mulai memperkenalkan laptop pada anak-anak. Nah, contohnya Itu kalau bisa itu terjaga pada misi. Jadi untuk mencapai visi itu Iya. kita punya misi lah tadi. Salah satunya ada mungkin dengan pembelajaran komputer dimulai kelas satu. Itu Iya. adalah misinya. Maksud saya tadi gini Pak, Iya. ini kan visinya itu kan salah satu visi kita tuh kalau bisa ada bedanya dengan orang lain, yang itu bisa membedakan kita tuh unggul dikit gitu. Terima kasih. Kalau menurut saya memang sebenarnya sudah berbeda, karena setiap tahun alhamdulillah sekolah kita itu kalau mengikuti perlombaan itu pasti bawa pulang piala. Meskipun sekolah kita itu ibaratnya sekolah kurus, tapi alhamdulillah berkat bimbingan Bapak Ibu guru yang ada di sini, ya, karena kekompakan kita semua, kita dapat membimbing anak untuk mencapai sesuatu yang beda dengan yang lain. Alhamdulillah, barokah. Next. Nah, Assalamualaikum. sekarang ini adalah visi CGP. Jadi visi di sini, saya di sini tidak terus menghendaki untuk sekolah menggunakan visi saya. Saya dan membuat visi ini tuh membutuhkan pikiran yang sangat berat, karena dari visi yang saya buat itu ada tanggung jawab juga yang sangat berat yang harus saya kerjakan. Dan saya sempat melakukan revisi dalam pembuatan visi ini. Waktu pembelajaran demonstrasi kontekstual, sebetulnya visi saya itu bukan ini. Kemudian setelah saya mendapatkan elaborasi pemahaman dari Bapak Hartanto kemarin itu di modul 1.3, saya kemudian memberikan perubahan kepada visi. Kita membuat visi itu jangan terlalu muluk-muluk, sesuaikan dengan potensi kita. Apa yang ada di diri kita yang sudah baik, potensi yang sudah baik ada di diri kita itu pertahankan atau kita jadikan menjadi yang lebih baik lagi. Jadi tidak usah terlalu muluk-muluk, tapi nantinya malah memberatkan diri kita sendiri. Dan untuk mencapai visi, kenapa saya merasa berat? Karena ini saya membuat sendiri, sementara visi itu kita dapat meraih dengan mudah itu dengan kolaborasi seluruh warga sekolah. Seperti itu. Jadi saya membuat visi ini, saya juga menyesuaikan dengan potensi yang ada di sekolah, karena
visi yang saya buat itu pastinya berkelanjutan untuk tugas saya berikutnya seperti itu. Nah, untuk visi saya sebelumnya itu sebetulnya itu ada kata profil pelajar Pancasila. Kenapa saya hapus? Karena waktu saya mendapat materi di elaborasi pemahaman, ternyata profil pelajar Pancasila itu kalau kita jabarkan itu banyak sekali. Ada gotong royong ya sesuai yang yang sesuai yang kita biasa nyanyikan untuk anak-anak itu ada ini kreatif. Iya. Terus ada kreatif sendiri tuh ada ureanya lagi seperti itu. Jadi saya mengambilnya hanya berupa kata-kata saja ya, karena di tiap kata itu harus kita jabarkan lagi seperti itu. Next. Nah, untuk mencapai visi yang telah kita buat, kita harus mengetahui strategi-strategi apa yang harus kita lakukan. Salah satunya dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan inquiry apresiatif merupakan pendekatan kolaboratif dalam perubahan berbasis kekuatan dengan prinsip psikologi positif dan pendidikan positif. Next. Nah, pendekatan inquiry apresiatif itu dapat dilakukan dengan mengidentifikasi hal-hal baik. Hal-hal baik apa yang ada di sekolah kita, itu kita identifikasi. Kita kumpulkan terlebih dahulu. Kemudian cari bagaimana caranya agar bisa dipertahankan. Hal yang sudah baik itu kita pertahankan. Dan kalau bisa kita ubah menjadi yang lebih baik lagi. Itu salah satu strategi untuk mencapai sebuah visi. Next. Nah, untuk melakukan strategi itu kita dapat menggunakan tahap BAGJA. BAGJA itu singkatan dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan ambil eksekusi. Kalau bahasa Jawa Barat, BAGJA itu artinya bahagia. Nah, sebelum kita ke model BAGJA, kita harus membuat prakarsa perubahan terlebih dahulu untuk mencapai sebuah visi. Saya di sini membuat prakarsa perubahan, yaitu mewujudkan pendidikan yang dapat meningkatkan kreativitas peserta didik. Mengapa saya mengambil kata kreativitas? Karena di dalam kata kreativitas itu maknanya sangat banyak sekali. Di dalam kata kreativitas, kreatif itu artinya anak dapat ada gagasan baru, ada ide-ide baru yang membutuhkan suatu kecerdasan anak. Jadi secara tidak langsung kita dapat meningkatkan kecerdasan itu melalui karakter kreatif dari kegiatan kreativitas. Selain itu, kreativitas itu juga dapat meningkatkan keterampilan anak. Anak yang kreatif dapat menciptakan suatu karya sesuai dengan apa yang anak itu inginkan. Karena anak itu tidak bisa kita langsung menuju satu nanti membuat ini ya, guru yang menentukan. Biarkan anak itu membuat apa yang dia sukai, menciptakan sesuatu hal yang baru. Siapa tahu Bapak Ibu guru bisa terinspirasi dari karya-karya anak. Dan belajar. Iya, dan belajar karena kita sebagai guru juga harus belajar. Next. Nah, ini tahapan BAGJA yang saya buat. Yang pertama yaitu buat pertanyaan. Buat pertanyaan yang saya buat yang pertama yaitu apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan kreativitas murid dalam belajar. Jadi mulai dari diri kita terlebih dahulu, apa ya yang harus saya lakukan terlebih dahulu sebelum saya terjun atau masuk ke dalam suatu proses pelaksanaan menuju visi. Yang saya lakukan yang pertama, saya pastinya akan berdiskusi dengan seluruh warga sekolah, mulai dari bapak kepala sekolah, mulai ada rekan-rekan sejawat, dan tidak lupa
Selanjutnya menggali informasi dari berbagai literatur. Jadi selain kita diskusi, kita juga mencari informasi bisa dari buku maupun dari internet maupun dari orang lain yang di luar sekolah ini. Selanjutnya mencari tahu karakter peserta didik. Nah, karena ini target kita, jadi minimal kita harus tahu karakter anak didik kita, mau diarahkan kemana dan mau membutuhkan perlakuan yang bagaimana, itu kita harus mengetahui karakternya terlebih dahulu. Nah, sebelum sambung ice breaking. Oh, ice breaking. Ini kalau seperti ini nanti audiensnya Ya. Oke, Bapak Ibu sekarang masih di depan lagi. Tapi berbeda dengan ice breaking yang kemarin. Iya, masih di depan ini. Bapak sama saya. Iya. Ini apa ya? Spontanitas ini. Biar ada sedikit hiburannya. Saudara saja ini. Silakan merapat Bapak Ibu. Biar kita tidak kesini tidak apa-apa, biar tidak silang. Nah, silakan Bapak Ibu ikuti cerita saya. Kalau kemarin kan menangkap jari, sekarang ganti ya. Kalau nanti saya bilang 1, Bapak Ibu bilang it's. Tadi berbeda dengan yang kemarin. It's gitu. Ini saja ya. Tidak lama. Jadi saya bertanya, pegang kuda teman, tepuk kuda teman. It's gitu. Nah, kemudian kalau kedua nanti saya bilang 2, Bapak Ibu bilang asik-asik. Asik-asik. Oke. 1, it's. 2, asik-asik. Nah, yang ketiga, kalau saya bilang 3, silakan Bapak Ibu bilang ya, tapi sambil ini dagu ya. Makan kali sama adik. Oke, 1, it's. 2, asik-asik. 3, ulangi. 1, ayo berikan kompak dong, jangan telat. 2, asik-asik. 3, Balik. 3, 2, 1. oh ya. 4, Gak ada. oh, nggak ada. Nah, selanjutnya next. Tahapan yang kedua yaitu ambil pelajaran. Ambil pelajaran, kita juga harus menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan kita gali atau tindakan apa yang nantinya akan kita lakukan. Yaitu siapakah guru yang pernah berhasil meningkatkan kreativitas peserta didik dalam belajar. Kemudian kegiatan apa yang dapat meningkatkan kreativitas peserta didik dalam belajar. Kemudian situasi apa atau bagaimana yang mendukung peningkatan kreativitas peserta didik dan keterampilan apa yang sudah dikuasai untuk meningkatkan peserta didik. Nah, tindakan yang dilakukan yaitu mencari profil guru yang sudah pernah berhasil meningkatkan kreativitas belajar. Ini sama halnya seperti kita mencari literatur, tapi ini kita mencarinya dengan pihak lain. Misalnya, Bu Linggar kreatif sekali dalam membimbing anak-anak, membuat karya-karya yang luar biasa. Bolehlah kita sharing, kita berbagi agar untuk mencapai apa yang kita harapkan. Selanjutnya menggali informasi
dari guru tersebut tentang apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan kreativitas. Selanjutnya, mengidentifikasi situasi yang mendukung usaha meningkatkan kreativitas peserta didik dalam belajar dan mengidentifikasi keterampilan yang sudah dikuasai untuk mendukung usaha meningkatkan kreativitas belajar. Jadi kita harus mengidentifikasi keterampilan anak ini sudah bisa apa. Jadi kalau memang anak ini sudah memiliki potensi, ya kita sebagai guru tinggal mengembangkan saja agar potensi yang dimiliki anak itu dapat meningkat. Kalau yang belum, kita arahkan dulu. Kita dapat mengetahui itu bisa dilakukan dengan asesmen diagnostik terlebih dahulu. Sebelum biasanya tahun ajar baru, Bapak Ibu kan melakukan asesmen diagnostik. Nah, di situ Bapak Ibu tahu kemana arah yang mereka inginkan, pembelajaran yang bagaimana yang mereka harapkan. Next. Selanjutnya yaitu yang ketiga ada gali mimpi. Gali mimpi itu kita bisa mencari tahu tentang kebiasaan-kebiasaan baru. Kebiasaan baru yang dilakukan setelah kreativitas peserta didik sudah meningkat. Mungkin ada yang tadinya anak ini belum melakukan kebiasaan A, kemudian setelah dia meningkatkan kreativitasnya, anak-anak itu ada kebiasaan baru. Anak-anak lebih suka menggambar sesuatu yang dia inginkan, misalnya seperti itu, atau anak-anak lebih suka misal membaca buku karena dia di dalam pojok baca dia membuat sesuatu di situ yang dapat meningkatkan motivasi anak itu sendiri. Kemudian apa yang bisa dilakukan untuk mempertahankan kreativitas peserta didik? Tindakannya yaitu membuka diri dan mendukung melakukan pendekatan untuk mengarah dan menuntun peserta didik mengambil setiap pelajaran dari materi yang disampaikan. Selanjutnya, memberi pilihan kepada peserta didik untuk menentukan media pembelajaran yang dia sukai. Karena anak-anak itu beragam, ada anak yang suka audio, ada yang suka visual, ada yang suka belajar dengan misal di luar kelas. Nah, kita seharusnya sebagai guru itu harus sharing dulu dengan anak-anak. Kalian ingin pembelajarannya seperti apa? Kalau pengalaman saya dulu itu pernah punya murid sekarang kelas 6. Anak ini kalau belajar tidak mau duduk di atas selalu di lantai, di losor gitu. Kalau disuruh naik ke atas malah tidak mau ngapa-ngapain. Ya udah, akhirnya saya biarkan anak itu di situ. Yang penting anak itu tetap mengikuti pembelajaran. Karena tadi seperti pertanyaan kalimat teman tadi, anak itu adalah individu yang unik. Jadi kita harus bisa memahami kebutuhan anak. Dan anak itu tak pastinya membutuhkan suatu kasih sayang, perhatian yang khusus seperti yang sudah saya sampaikan kemarin pada diseminasi, ada 5 kebutuhan dasar. Nah, anak itu sudah menunjukkan bahwa dia itu membutuhkan kebutuhan untuk kasih sayang dan dapat diterima. Next. Selanjutnya yang keempat yaitu jabarkan rencana. Tadi kita sudah membuat pertanyaan, ada kegiatan gali mimpi, kemudian ada kegiatan ambil pelajaran. Kalau kita sudah mendapatkan itu semua dari tindakan-tindakan yang dilakukan, kemudian kita tinggal menjabarkan menjadi suatu narasi. Kita dapat menentukannya dengan membuat pertanyaan, misalnya apa langkah awal yang dilakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas peserta didik. Kemudian langkah apa yang dapat meningkatkan kreativitas peserta didik dalam pembelajaran? Apa tindakan-tindakan yang bisa mendukung usaha meningkatkan kreativitas
Dari pertanyaan itu kita dapat menentukan tindakan-tindakan yang nantinya akan dilakukan, yaitu menjalin komunikasi dan kolaborasi, karena itu adalah salah satu kunci terkuat kita dalam mencapai sesuatu atau visi yang sudah dibuat. Kemudian mengamati peningkatan kreativitas, memanfaatkan teknologi dan lingkungan sekitar dalam pembelajaran, membuat catatan tindakan atau jurnal, kemudian membuat capaian yang realistik di setiap minggunya. Kemudian yang terakhir yaitu atur eksekusi. Ini tahapan terakhir, yaitu setelah kita melakukannya semua, kita dapat menemukan siapa yang terlibat dalam meningkatkan kreativitas peserta didik. Kemudian bagaimana hasil yang diperoleh dalam pembelajaran yang meningkatkan kreativitas peserta didik. Tindakannya yaitu melibatkan kepala sekolah dan rekan sejawat, karena ini berhubungan dengan visi, tidak mungkin guru itu melakukan sendiri, harus bersama-sama. Kemudian membuat kesepakatan pembelajaran dengan peserta didik, mencatat sekecil apapun peningkatan peserta didik, kemudian meningkatkan potensi peserta didik di bidang IT karena tadi ada berwawasan global, kemudian meningkatkan kreativitas peserta didik dalam belajar. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan pada pendampingan individu 2 hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih juga sudah meluangkan waktu untuk mengikuti pendampingan 2 ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.